Andi, izin bertanya Bang, di rapor dan ijazah saya ada kesalahan penulisan nama ayah saya, tapi untuk yang ijazah sudah saya buatkan surat keterangan salah penulisan, tapi rapor tidak berubah gitu. Tapi rapor tidak berubah. Jadi gini aja Andi, intinya itu di mana yang ada kesalahan itu kamu buatkan surat keterangan. Misalnya di rapor salah, ya buat surat keterangan di rapor. Di ijazah salah, ya buat surat keterangan juga di ijazah situ, ataupun di akta salah buat surat keterangan. Pokoknya kalau namanya administrasi itu pasti repot, apalagi kalau yang bermasalah. Daripada kamu kerja 2-3 kali, ya silakan buat aja, antisipasi aja. Jangan nanti sudah waktu mepet seminggu atau beberapa hari lagi, gara-gara masalah itu kamu bisa tidak lulus administrasi. Dari Rahmat 01, apakah pendaftaran bintara santri lintas agama dan boleh menerima siswa SMA atau SMK? Wah, ini sudah saya jawab tadi. Kalau yang lintas agama ya memang, kalau misalnya untuk santri ya pasti yang mereka lulusan pondok pesantren, ya kan? Nah, kalau yang lintas agama lainnya ini saya kurang paham ini seperti apa. Nah, itu bisa ditanyakan ke agen nanti. Tapi intinya ya pasti ada kualifikasi khusus kalau yang masalah lintas agama. Tapi lebih jelas tanya di agen saja. Fahmi Saputra, rapor hilang, buat surat keterangan dari sekolah ya. Nah, minta surat keterangan dari sekolah asal. Bagus Susilo, izin tanya Pak, apakah rapor SD SMP SMA perlu dilegalisir? Jadi untuk rapor ini suka berubah juga, terkadang hanya diminta fotokopinya, terkadang diminta legalisirnya. Itu mungkin tergantung dari apabila mungkin nilai untuk pendaftaran itu menggunakan rapor, mungkin bisa diminta legalisirnya. Nah, tapi lebih baik dilegalisir saja buat jaga-jaga. Nah, tapi tidak usah SD sampai SMP. Kalau kamu misalnya mau daftar menggunakan ijazah SMA, berarti rapor SMA-nya aja yang dilegalisir. HS Kun, Pak, untuk menyiapkan berkas disiapkan harus jumlahnya banyak atau gimana Pak? Ini kamu siapkan aja sekitar 8 rangkap, 9 lah di luar asli. Nah, terlepas nanti digunakan atau tidak, biasa paling diminta 4, 5 atau 6. Nah, bikin aja 8. Jadi setiap ijazah itu bikin 8, setiap berkas itu bikin 8 rangkap. Artinya misalnya KTP ya kamu fotokopi 8, ijazah kamu fotokopi legalisir 8, bikin 8 rangkap aja semua buat jaga-jaga. Dimas Abrar Adityo, izin Bang, saya sudah pindah Bang, jadi saya ada 2 rapor SD, apakah harus dilampirkan keduanya saat validasi? Sekolah terakhir aja, rapor sekolah terakhir saja. Kalau memang dua-dua rapornya ada, bawa saja, enggak masalah deh. Kalau administrasi itu lebih bagus lebih daripada kurang. Aku yang tersolimi, oh deh, tapi bukan saya ya yang membuat Anda terselimi. Semangat Bang, kontennya sampai bermanfaat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan namanya dirubah lagi ya. Jangan aku yang terselimi lagi. Bercanda, jangan diambil hati kawan. Soalnya udah lama kita ndak live kan. Udah capek juga saya jawab lewat komentar, karena memang butuh waktu 1-2 jam dan jawabannya itu saja. Lebih baik saya tunda 2-3 hari biar saya live streaming untuk menjawab ini. Pak, izin bertanya, kalau hidung bekas patah cedera waktu tarkam, apa masih ada peluang buat lolos tamtama? Nah, kalau cuma hidung cedera enggak masalah. Nanti yang penting diperiksa itu tidak ada pengaruh, tidak ada misalnya gara-gara hidung kita cedera terus ada efek sampingnya, misal mengganggu pernafasan kah, atau gara-gara itu jadi sakit apakah. Nah, itu baru bermasalah. Tapi selagi cuma patah terus sembuh dan tidak ada masalah, ya saya rasa aman-aman saja, silakan daftar. Tapi kalau bisa check up dulu. Kalau mau ibarat kita serius untuk lulus, yang punya duit ya check up dulu, karena check up juga lumayan lah. Kalau untuk check up luar dalam bisa
ya lumayanlah, mungkin bisa 1 juta lebih. Nah, untuk check up-nya. Kalau yang tidak punya duit ya enggak masalah, coba-coba saja. Bagus Hamid, rapor SD tidak usah, bawa aslinya saja, yang difotokopi dan dilegalisir itu rapot pendidikan terakhir. Misalnya kalau daftar pakai ijazah SMP, kalau Catam ya berarti rapor SMP, kalau pakai ijazah SMA ya rapor SMA. Zainal Abidin lagi, izin bertanya Pak, kalau saya dari Jawa terus daftar Ajendam Kodam Udayana apa bisa? Nah itu kalau gitu berarti kamu kena domisili 3 tahun. Nah, informasinya domisili 3 tahun kan belum saya dengar juga ada perubahan. Kalau aturan itu misalnya sudah keluar, terus belum ada pemberitahuan untuk perubahannya, berarti itu masih berlaku untuk domisili 3 tahun. Nah, biar jelas nanti coba ditanyakan dulu. Ini untuk Jainal ya. Kalau kamu daftar ke luar wilayah domisili kamu atau pindah domisili, takutnya nanti kena aturan domisili 3 tahun. Kalau bisa daftar di daerah asal saja deh. Jimmy The Gaming, Bang izin tanya, kalau saya daftar lintas agama tapi saya cuma belajar di masjid saja dan ngajarin anak-anak ngaji, apakah bisa? Nah ini coba langsung datang saja, tanyakan sama bapak-bapak di Ajen, karena memang di penjelasan di website juga untuk masalah lintas agama ini atau jalur santri ini nanti akan dijelaskan kriterianya di Ajen sana. Nah, ini bisa mungkin ditanyakan ya untuk Jimmy, karena siapa tahu kan misalnya ada tesnya, tes apa gitu kan ya, mohon maaf saya kurang paham, tapi mungkin ada tes, mungkin baca Quran kah atau hafal ayat-ayat Quran. Nah, mungkin ada seperti itu. Jadi walaupun mungkin bukan mungkin bukan lulusan pesantren, tapi dia punya keahlian seperti itu, ya siapa tahu aja ada bisa masuk kriteria. Nah ini pun saya cuman kira-kira saja, nanti lebih jelasnya tanyakan di Ajen. Nah, enggak masalah, coba buang waktu sehari 2 hari kan untuk nanya ke Ajen. Sepak bola channel, apakah channel bisa buat gagal tes kak? Nah, ini saya juga tidak tahu pastinya, tapi ya kabar-kabar angin yang saya dengar juga itu kan masuk kategori penilaian juga, bisa juga menyebabkan gagal. Tapi kan cadel kan ada, kalau kita ambil bahasa gampangnya itu kan ada kelasnya lah kan, ada cadel ringan, cadel sedang, cadel berat. Nah itu nanti bapak-bapak dokter itu yang lebih mengerti, bapak-bapak tim kesehatan. Nah intinya ya kalau cadel itu kan tidak bisa lagi kita obati, dia bukan penyakit karena sudah bawaan lahir. Coba daftar saja dulu ya, daftar saja dulu, siapa tahu rezeki. Ini Z, izin bertanya, tahun kemarin saya gugur cabang keahlian di pusat, terus untuk legalisir administrasi seperti ijazah D2 apakah masih bisa dipakai lagi? Sebenarnya kan untuk masalah legalisir itu kan bisa kita menggunakan yang lama. Nah, tapi saya beberapa waktu yang lalu kan pernah bertanya juga dengan rekan-rekan di Ajen sana. Saran mereka sih sebenarnya tidak masalah, cuma namanya ini kita seleksi artinya kan ada persaingan, nah, termasuk administrasi juga. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya seleksi tahun 2022 ya menggunakan 2022 untuk tahun legalisirnya. Karena kecuali misalnya begini, kamu legalisirnya Januari, kamu daftar gelombang 1 contoh kan, ternyata Desember berikutnya kamu daftar lagi, mungkin masih bisa kamu daftar yang Januari itu karena masih pada tahun yang sama. Nah, kalau sudah beda tahun ya saran dari kawan-kawan di sana itu kalau bisa buat aja yang terbaru. Nah itu ya dari saya, tapi ya kalau mau pakai yang lama terserah kamu. Cuman saran saya mending terbaru aja, daripada kamu sudah datang bawa yang lama terus disuruh pulang lagi sama panitia, suruh bikin legalisir terbaru kan kerja 2 kali. Lebih baik capek sekali saja. Kak, kalau gigi kelinci bisa nggak daftar? Ya kalau daftar diterima semua ya. Untuk pahami ya, kalau daftar diterima semua, tetapi masalah lulus atau tidak itu tergantung hasil seleksi. Nah, daftar saja tidak masalah, nanti ada tes khusus untuk pemeriksaan itu di kesehatan nanti. Soto ayam Pak Muji,
Pak izin bertanya, untuk keterangan di formulir pendaftaran online setelah di-download itu hanya fotokopi saja dan tidak ada keterangan legalisir, itu bagaimana ya Pak, beda dengan sebelum di-download? Nah, ini pertanyaan ini saya ulang lagi nih, banyak yang bertanya ini ya, biar saya tidak 2-3 kali diulang-ulang. Pak izin bertanya, untuk keterangan di dalam formulir pendaftaran online setelah di-download itu hanya fotokopi saja dan tidak ada keterangan legalisir. Itu bagaimana ya Pak, beda dengan sebelum di-download? Nah, jadi kalian harus bedakan validasi dengan Rikmin. Nah, validasi dengan Rikmin itu beda. Jadi pada saat validasi itu istilahnya kita itu daftar secara fisik. Kan kita sudah daftar online. Nah, pada saat kita validasi artinya kita mendaftar secara offline atau secara fisik di agen. Nah, kita membawa persyaratan fotokopi ijazah, SKHU dan KTP, KK, apalagi akta kelahiran. Nah, itu hanya dalam bentuk fotokopi, itu masih bisa dimaklumi karena itu hanya untuk validasi. Nah, ini Pak, saya mau validasi Pak, kemarin saya daftar online, ini persyaratan saya. Nah, setelah sudah validasi baru kalian nanti dikasih, suruh isi di nomor di buku pendaftaran itu. Nah, itu nanti jadi nomor peserta kalian. Nah, setelah kalian sudah validasi, nanti kan ada namanya Rikmin. Nah, Rikmin kalian nanti akan dikasih lembaran yang berisi persyaratan harus dilengkapi. Nah, salah satunya misalnya fotokopi SKHU, fotokopi ijazah dan SKHUN SD, SMP, SMA. Nah, legalisir sekian rangkap, misalnya 6 rangkap. KTP 6 rangkap, KK 6 rangkap. Nah, itu legalisir. Nah, jadi jangan bingung. Karena antara validasi dan Rikmin itu beda. Validasi hanya untuk mensahkan kamu sudah daftar secara fisik. Setelah kamu validasi, kamu akan mendapatkan formulir yang berisi persyaratan yang harus kamu bawa pada hari yang sudah ditentukan untuk masuk ke Rikmin. Nah, nanti disitulah pasti ada fotokopi legalisir semua itu. Nah, mudah-mudahan bisa nyambung ya untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mendengar, bisa menonton ini. Jadi tidak bingung. Karena udah berapa pertanyaan seperti ini udah sering saya dengar, sering saya baca di kolom komentar, tapi terlalu panjang untuk saya jelaskan melalui tulisan.